kuliah secara luring itu dilaksanakan, secara tatap muka itu dilaksanakan. Ya, mungkin mahasiswa tingkat 1 masih shock ya dengan pola belajar di SMA, kemudian pola belajar di perguruan tinggi. Jadi hampir semua perkuliahan ternyata ujian tengah semester itu tidak optimal begitu ya. Jadi bukan hanya mata kuliah bahasa Indonesia, saat itu kan perkuliahan bahasa Indonesia yang saya ampu ya. Tapi hampir semua perkuliahan nilainya tidak baik, sehingga akhirnya kami bersepakat untuk dosen bahasa Indonesia itu mengubah komposisi ya. Jadi UTS-nya kita kecilkan karena nilainya kecil, sehingga 25% kontribusinya terhadap nilai keseluruhan dan tugas kuisnya yang ditinggikan begitu ya. Tapi saya berharap tidak terjadilah kasus itu ya di kelas kita begitu ya. Sehingga komposisi yang menguntungkan ini bisa dilangsungkan. Berikutnya, tugas yang harus diselesaikan adalah membuat dan mempresentasikan materi perkuliahan ya. Jadi nanti setiap minggu ada kelompok yang akan mempresentasikan materi perkuliahan. Dan dibuat PPT-nya, kemudian disampaikan kepada teman-teman ya. Nah, ini sekira 30 menit, setelah itu baru kita dialog ya. Nah, kemudian membuat proposal yang dikumpulkan pada saat UTS. Nah, ini tugasnya masih juga tugas kelompok, tapi cukup 2 orang. Kalau saya sih berharap misalkan proposal ini yang akan juga misalkan Anda rencanakan untuk membuat nanti tugas akhir begitu ya. Karena biasanya kan kita sudah punya rencana nih, apakah misalkan lanjutan dari TA dulu waktu D3, atau juga misalkan Anda punya data di perusahaan yang untuk tugas akhir nanti misalkan. Nah, ini kita coba membuat proposalnya begitu ya. Nah, untuk tugas individunya membuat tulisan ilmiah dikumpulkan di minggu ke-13 ya. Jadi sebelum perkuliahan nanti berakhir, kemudian ada presentasi individu ya. Buku ajar yang digunakan ya itu saya ketinggalan di kampus ya, karena ini dari rumah ya, tidak dari kampus. Buku yang kita gunakan masih yang terkait dengan dulu ketika belajar bahasa Indonesia ya, yaitu bahasa Indonesia untuk aktivitas ilmiah ya. Ini bisa Anda peroleh di Pak Asep ya, di UMKU kalau yang di Bandung, atau misalkan yang dari luar Bandung ingin memiliki, mungkin bisa dikoordinasikan dititip ke yang di Bandung begitu ya. Nah, buku ini bisa Anda peroleh dengan mengganti ongkos cetaknya 70.000. Jadi kami tidak punya uang, Polban tidak menyediakan. Walaupun penerbitnya itu penerbit Polban, tapi Polban tidak menyediakan dana untuk mencetak buku itu ya, sehingga Anda diminta mengganti ongkos cetaknya sebanyak 70.000 ya. Nah, jadi tolong nanti mungkin Meli bisa mengkoordinasikan berapa orang yang akan pesan ya. Jadi pesan dulu baru akan ada bukunya. Kalau tidak pesan dulu tidak akan ada bukunya begitu ya. Biasanya seminggu atau 5 hari sudah bisa diperoleh. Nanti dikoordinasikan saja ya Mel ya, yang berminat membeli buku gitu ya. Kemudian untuk buku pendukungnya Anda bisa menggunakan buku Zainal Arifin, Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Nah, ini buku ini di sini logika-logika berbahasa ya, bisa kita pelajari. Kemudian untuk tambahan pengetahuan, bisa bila dirasa kurang cukup ya materi yang ada di buku utama, itu ada buku Freddy Kalijernih, penulisan akademik. Tapi di buku Kali Jernih ini lebih banyak bagaimana kita memproduksi ya sebuah tulisan berasal dari laporan ilmiah atau tugas akhir ya. Karena seperti misalkan di jurusan komputer, di jurusan elektro, di jurusan refrigerasi, mahasiswa diploma 4 atau D4 itu ketika akan memperoleh yudisium kelulusan itu harus membuat dulu sebuah artikel begitu. Jadi artikel apakah untuk jurnal atau artikel untuk proceeding, itu syaratnya. Setelah TA sidang, kemudian memperbaiki dan sebagainya, satu di antaranya harus ada produk luaran berupa artikel ya. Nah, itu sudah disyaratkan ya. Nah, mungkin juga nanti sipil belum ya, barangkali sipil juga akan melakukan syarat itu. Tapi
Tapi kalau untuk mahasiswa pascanya, sipil sudah melakukan syarat bahwa mahasiswa pasca ketika lulus itu harus bahkan di pasca itu menjadi syarat untuk sidang tugas sidang tesisnya begitu ya. Sidang tesisnya syaratnya harus membuat dulu satu artikel yang sudah publikasi begitu. Nah, itu buku Kali Jernih sangat akan membantu ya. Kemudian seperti biasa untuk konvensi naskah tentu berpedoman pada kaidah umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi pada buku PUB itu ya. Nah, buku PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu sudah bisa diunduh secara gratis. Jadi Anda bisa mengunduh langsung saja, itu nggak usah pakai lewat Play Store ya. Cari saja PUEBI, nah Anda langsung save di situ bisa. Sehingga nanti ketika kita pelajari konvensi naskah, banyak sekali aturan yang harus terpenuhi melalui pemahaman ejaan umum bahasa Indonesia. Nah, untuk rencana perkuliahan minggu depan, berarti ini sudah ditentukan, Mel, kelompok mana ya, atau siapa saja yang bisa presentasi ya, mencari relawan dulu lah yang mau pertama presentasi minggu depan ya. Ini tentang pokok bahasannya etika penulisan, di dalamnya kita pelajari anti plagiarisme dan pengutipan ya. Jadi kita nanti lihat relevansinya antara dua subpokok bahasan ini. Kemudian juga untuk yang minggu depan, pembuatan kutipan itu kan bisa dilakukan secara manual atau bisa juga dilakukan secara menggunakan aplikasi begitu ya. Nah, jadi kalau kita dulu yang mempelajari bahasa Indonesia, kita pelajarikan secara manual ya, bagaimana proses pengutipan itu. Nah, coba saya ingin minggu depan itu diberikan contoh bagaimana kita menuliskan sumber kutipan dengan menggunakan aplikasi gitu. Paling enggak Mendeley lah. Mendeley itu mudah sekali mengoperasionalkan citasi dengan aplikasi Mendeley ya. Jadi Ibu mohon nanti yang presentasi diberikan contoh bagaimana mengoperasionalkan pengutipan dengan aplikasi Mendeley. Kemudian untuk minggu keempat dan kelima, minggu ketiga dulu ya. Minggu ketiganya kita kembali lagi kaji ulang pengertian tentang penulisan laporan ilmiah ini ya. Definisi, ciri, fungsi, dan jenis. Karena Ibu lihat kan tadi ada banyak juga ya, cukup banyak yang mungkin harus menjernihkan kembali ingatannya gitu ya pada perkuliahan tata tulis ilmiah ini, sehingga kita pelajari lagi. Kalau yang baru angkatan kemarin lulus mungkin tidak terlalu sulit lah mengingat 3 tahun lalu materi yang pernah dipelajari ya. Nah, di minggu keempat dan kelimanya kita akan lakukan perencanaan penulisan laporan ilmiah. Di perencanaan penulisan laporan ilmiah ini nanti kita akan melakukan 5 langkah ya awal untuk rencana penulisan ilmiah, baik itu proposal maupun TA-nya nanti. Nah, jadi saya berharap Anda yang sudah punya rencana menuliskan TA-nya, substansinya apa atau pokok bahasannya apa, nah kita coba rumuskan perencanaannya begitu ya, sehingga ini akan terkait nanti dengan tugas proposalnya, misalkan dengan penulisan laporan ilmiahnya. Kemudian di minggu ke-6 dan ke-7 kita akan pelajari penulisan proposal ya. Sudah deh langsung minggu ke-8-nya ujian tengah semester ya. Nah, kalau tahun lalu ya, bukan tahun lalu, semester lalu ya, UTS-nya mundur 1 minggu ya. Jadi ujian tengah semesternya, karena kan Anda juga kuliahnya itu sama ya, kalau sekarang sekarang minggu ini baru mulai sama ya, berarti tidak akan berbeda ya, sehingga nanti kita akan UTS itu di 6 Maret ya, 6 Maret kita UTS ya di minggu ke-8. Nah, kemudian di minggu ke-9 sudah masuk dari setelah UTS ini adalah ke penulisan laporan ilmiah ya. Tadi di minggu ke-3 dan ke-4 itu kan kita merencanakannya, kemudian ke minggu ya 4 dan 5 merencanakan, 6, 7 buat proposalnya. Nah, minggu ke-9 setelah UTS kita akan sistematikakan ya penulisan rencana laporan ilmiahnya. Maka di sana kita akan pelajari kelengkapan awal, di minggu ke-10-nya kita akan pelajari bagian intinya. Di bagian inti ini ada pendahuluan, ada pembahasan ya.
kemudian di minggu ke-11-nya ini kelengkapan akhir ya. Nah, selesai penulisan laporan ilmiah. Jadi Anda sudah bisa mengumpulkan untuk di minggu ke-13 ya. Nah, di minggu ke-13 ini konvensi naskahnya kita, maaf, minggu ke-12 dulu ya. Minggu ke-12 ini konvensi naskahnya, jadi bagaimana penulisan aturan-aturan itu kita terapkan. Nah, baru minggu ke-13 dikumpulkan. Nah, di minggu ke-13 inilah kita mengakhiri materi tentang penulisan laporan ilmiah ya. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang teori presentasi ya. Kemudian minggu ke-14 dan ke-15 adalah praktik presentasi ya. Nah, saya belum ini ya dapatkan info apakah kelas RPL juga sama begitu ya, ada praktikum di 3 minggu terakhir begitu. Karena kemarin katanya ada rencana mau ubah sedikit rencana kurikulum akademis Polban oleh sipil begitu ya, karena sipil inginnya tuh hari raya itu sudah selesai perkuliahan gitu. Kalau berdasarkan kalender akademis Polban kan setelah hari raya itu masih ada 2 minggu perkuliahan, kemudian baru UAS. Nah, sipil maunya kuliah terus gitu ya. Jadi libur hari rayanya tidak 2 minggu tapi seminggu begitu ya. Nah, ini belum. Tapi kalau berdasarkan minggu perkuliahan yang 14 minggu ini, 14 minggu perkuliahan 2 untuk UTS dan UAS ya. Jadi minggu ke-14 dan ke-15 itu Anda praktik presentasi ya. Kalaupun diubah misalkan di 2 minggu terakhir, maka praktik presentasinya dilakukan secara ini saja rekaman begitu ya. Jadi Anda nanti presentasi kemudian direkam, itulah yang dinilai seperti itu. Nah, ini rencana perkuliahan kita ya. Kemudian di bulan Mei minggu kedua atau pertengahan Mei itu ujian akhir semester ya. Cepat sekali ya perkuliahan Polban sekarang ini, karena yang asalnya 18 minggu dengan UTS dan UAS sekarang dijadikan hanya 16 minggu. Jadi tatap mukanya untuk materi perkuliahan itu hanya 14 minggu ya, menghilangkan 2 minggu begitu. Jadi ini yang masih digunakan adalah kebijakan dari Wadir 1 yang lalu. Nah, sekarang kan nanti mulai bulan Februari ini akademis yang baru ya, maaf, manajemen Polban yang baru ya. Apakah nanti ini akan tetap misalkan 14 minggu atau kembali lagi ke awal misalkan menjadi 15 minggu ya. Tapi kita gunakan saja yang lalu sebelum ada surat kebijakan seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk rencana perkuliahan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bu. Ada. Yang lain? Dari saya juga. Ibu maaf mau tanya. Yes, ya, silakan. Ibu kalau yang tugas tadi kan ada yang pengutipan sama anti plagiarisme. Itu tuh di dalam satu presentasi atau satu tema, Bu? Satu presentasi. Jadi Satu nanti kelompok yang pertama ya mempresentasikan 2 sub pokok bahasan itu. Jadi anti plagiarisme itu pengutipan itu, kemudian kita lihat apa relevansi dari kedua sub materi ini. Ibu, terima kasih. Ya. Tria jadi volunteer, jadi relawan untuk presentasi minggu depan. Belum tahu, Bu. Kan enak kalau sudah presentasi ya, tinggal nanti kan membuat tugas-tugas individu, tugas kelompok ya. Karena Anda hanya satu kelompok, satu orang itu hanya satu kali ya mendapatkan jatah presentasinya dan membuat PPT-nya itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, coba saya share lagi ya, ini harus dibagi jadi berapa kelompok sebentar. Tadi lupa ya. Nah.
Ya, kita runut ya, misalkan materi apa saja yang harus dipresentasikan, sehingga nanti dibagi berapa kelompok. Ya. Berarti ada satu kelompok yang akan membahas etika penulisan, kemudian satu kelompok membahas tentang penulisan laporan ilmiah. Jadi ini pengantar saja, katakanlah pokok bahasannya pengantar laporan ilmiah, di dalamnya definisi ciri fungsi jenis dan sebagainya. Berarti itu materi kedua. Kemudian di materi keempat ada rencana penulisan laporan ilmiah ya. Nah ini kan 2 minggu, minggu kelimanya nggak ada yang presentasi, minggu kelimanya kita akan evaluasi pekerjaan kita gitu ya. Jadi baru 3 materi, kemudian minggu keempatnya, minggu ke-6 ke-7 materi keempat yaitu proposal. Nah jadi sebelum UTS ada 4 kelompok yang akan presentasi ya. Nah di minggu setelah UTS ada yang akan presentasi kelengkapan awal, kemudian di minggu ke-10 bagian inti, jadi ke-6 ya, kemudian di minggu ke-11-nya adalah kelengkapan akhir, berarti ini topik yang ke-7, kemudian di minggu ke-12-nya itu adalah konvensi naskah, ke-8, kemudian di minggu ke-13-nya adalah presentasi. Jadi ada 9 subtopik ya, maka Anda bagi 9 kelompok. Nanti kelompok itulah yang membuat PPT dan mempresentasikan. Begitu. Ya. Paham nggak? Insya Allah paham, Bu. Ya, jadi bagi kelompok, cari yang mau relawan untuk minggu depan. Siapa barusan yang akan menyampaikan? Ada suaranya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, nanti ini harus sudah ditentukan ya, hari ini 3 orang siapa yang akan presentasi. Yang berapa kita 24 ya, 24 dibagi berapa tadi, 9 ya, 9 topik, berarti 22, ada yang 3 ya, 2 orang nanti ada yang 3 ya, 3 kali 9, 27 ya, berarti 3 orang beberapa kelompok dan beberapa kelompok 2 orang ya. Nah untuk yang akan presentasi minggu depan, Anda membuat PPT hari ini dan Anda rundingkan bagaimana untuk presentasinya, cari bahan, kemudian Anda sampaikan. Nah untuk yang lainnya, untuk mengkaji ulang dan nanti supaya terjadi dialog ya, dan sekali lagi ini adalah sebetulnya bukan pretest ya, kalau dikatakan pretest juga boleh, tapi ini untuk mengukur, saya ingin tahu pemahaman Anda tentang plagiarisme itu seperti apa. Jadi ini ada praktik yang katakanlah berdasarkan pengetahuan Anda saja, bukan pengetahuan siap untuk diujikan begitu ya. Ini ada latihan pengutipan, tapi dibuat secara manual saja ya, jangan menggunakan aplikasi begitu. Jadi saya share dulu. Ya. Jadi kalau kita manual ya, maka kalau misalkan ada sumber kutipan, judul bukunya pengantar mekanika, kemudian sebagainya. Nah, ini penulisan sumber rujukannya sepengetahuan Anda itu seperti apa gitu ya. Anda tuliskan aja dulu ya. Ini hanya berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki, pengetahuan siapa Anda begitu ya. Kemudian misalkan kalau sumbernya ini dari internet misalkan, diunduh 5 Februari 2019, pengaruh struktur tanah terhadap kualitas bangunan, dan seterusnya. Nah, penulisan sumber kalau berdasarkan ini seperti apa Anda tuliskan ya. Kalau dari 2 sumber bagaimana menuliskannya. Kemudian latihan berikutnya buat kutipan tidak langsung bersumber dari pernyataan Maman ya, misalkan MEA dapat dijadikan efek pemicu peningkatan efisiensi di Indonesia. Nah, bagaimana cara menulis kutipan tidak langsungnya. Kemudian di berikutnya ini ada kutiplah kalimat yang tepat
pada wacana di atas untuk melengkapi paragraf di bawah ini ya. Anda tuliskan bagaimana atau pernyataan mana sih yang paling tepat untuk mendukung gagasan ini ya. Kemudian di sini ada sebuah kutipan ya. Anda diminta apa yang Anda ketahui tentang kutipan ini, di sini dijelaskan ya. Jadi jelaskan 3 hal yang saudara ketahui tentang pengutipan ini. Nah, Anda tuliskan ya. Nah, ini dikerjakan sekarang, kemudian nanti saya akan berikan GCR-nya. Kita akan berakhirkan perkuliahan kita di pukul 10.20 ya. Jadi ini sepengetahuan Anda saja ya. Ini hanya untuk mengukur pengetahuan Anda tentang ini seperti apa. Nah, nanti minggu depan teman Anda itu kan presentasi. Benar nggak apa yang Anda pahami selama ini? Atau mungkin yang seperti Kang apa tadi sudah lama ya tahun kuliahnya, misalkan tahun 15 begitu dan sebagainya ya 2015. Nah itu kan sudah nggak apa-apa. Kalaupun Anda tidak bisa kosongkan ya kosongkan. Sehingga saya nanti harus memberikan informasi apa lagi selain yang disampaikan oleh 3 teman Anda. Jadi untuk situ. Nah, nanti minggu depan kita akan praktik mengutip dengan menggunakan aplikasi. Ya. Jadi nanti kalau yang sudah selesai Anda bisa masukkan langsung ke GCR. Nanti ini saya kirimkan melalui WA saja supaya Anda langsung bisa copy, langsung kerjakan di kertas ini juga. Paham apa yang harus dilakukan saat ini? Setelah ini, maaf. Paham, Bu. Ya, Rizky. Paham ya, Rizky? Ya? Paham, Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tolong buka lagi kameranya. Ini lagi, Ibu akan lakukan screenshot dulu ya untuk kelengkapan absensi. Mel, kalau tadi di yang pertama itu ada absensi ya? Di Zoom pertama tuh di bawahnya ada link untuk absen. Iya Bu, sudah ada absensinya. Ya, tolong nanti dikirim ya di WA absennya. Nanti Ibu supaya laporannya tinggal menambahkan ini saja screenshot-nya. Baik Bu. Yang lain ditunggu dibuka kameranya. Nisa, Nabila nggak bisa buka kamera ya? Seko, mohon izin, ya. kameranya bermasalah. Salman bisa buka, Salman? Sugi baru mau berangkat kamu ke Depok. Ya udah yang ini dulu ya. Material dulu, Bu. Oh, yang kelihatan hanya helmnya kamu ya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar ya. Aduh, set. Sebentar ya, ini lama nih. Ya, kita akan tutup Zoom-nya, tapi bukan berarti kuliahnya ditutup ya, hanya Zoom-nya saja. Nanti saya akan kirimkan latihan pengutipan tadi, dan Anda nanti saya kirimkan link GCR-nya, sehingga bisa mengumpulkan berakhir di pukul 10.20 ya, tugas kita hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Banyak Bu. Ya, langsung keluar ya dari sini.